Bismillah. Bismillah. Jadi mereka orang-orang yang diberi orang-orang yang melukis atau membuat patung tadi dalam satu bentuk siksaannya di hadapan pengadilan Allah tadi. Nanti Allah memaksa orang itu atau mengejek orang tersebut dengan mengatakan, hidupkanlah apa yang kalian buat itu. Hidupkanlah apa yang kalian buat itu. Ayyuma khalaqtum. Ya. Ayyuma khalaqtum. Yani hidupkanlah apa yang kalian buat. Apa yang kalian sudah ciptakan. Muttafaqun alaih, disepakati hadis itu oleh Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Datang suatu kali Rasulullah SAW dari safar. Lalu satar sahwatan, dan sungguh saya telah menutup sahwatan li, satu lubang, ini macam yang jelas, yaitu lubang jendela li milik saya, ini di rumah beliau Siti Aisyah, di rumah Rasul SAW. Ditutup lubang itu dengan kirom, dikiromin dengan tabir. Hitamatilu, pada tabir itu ada gambar-gambar, ini maksudnya gambar yang punya nyawa, gambar hewan yang punya nyawa, makhluk hidup yang punya nyawa, supaya hewan, ada gambar hewan di tabir itu. Falamma ra'ahu, ketika melihat itu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talawwana wajhuh, maka berubah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Aisyah, lalu bersabda siapa Rasulullah SAW. Rasul itu karena sofa wajhi, karena jernihnya wajah beliau itu, maka beliau itu SAW tampak perubahan air muka Rasulullah SAW kalau marah. Itu sahabat langsung tahu SAW. Ya. Lalu Siti Aisyah mengatakan, ya Aisyah, di riwayat yang lain Siti Aisyah mengaku, ya Rasulullah, apa ada yang salah? Karena melihat Siti Aisyah, Rasulullah melihat Rasulullah masuk SAW dengan wajah yang berbeda, dengan wajah yang menambahkan kemarahan. Apa ada yang salah, ya Rasul? Ya, kemudian Rasul menjelaskan, beliau berkata, ya Aisyah, asyadun nas, wahai Aisyah, paling kerasnya manusia, azaban, apanya, azabnya, siksanya, inda Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, itu alladzina yudhahuna, itu adalah orang-orang yang menyamai bi khalqillah, menyamai ciptaan Allah. Qala faqatta'nahu, maka Siti Aisyah berkata Siti Aisyah faqatta'nahu, maka kami potong tabir tadi, diturunkan sama Siti Aisyah, bagaimana dipotong, padahal min wisada, sehingga dipotong sehingga gambar tadi terpotong nggak utuh gambar itu. Karena di sini para ulama menetapkan hukum kalau gambarnya tidak utuh, atau gambar sekiranya dengan gambar itu dia nggak mungkin hidup, seperti kepalanya saja atau
badannya saja. Sekiranya itu kalau seandainya itu makhluk hidup tidak mungkin hidup kan tanpa kepala. Umpama gambar itu nggak utuh itu tidak apa-apa. Diambil dari diantaranya karena si Aisyah memotong gambar itu. Potongnya kami potong. Wajahnya minu wisadatan awisadatan. Maka kami buat minu dari kirom tadi, dari tabir tadi, wisada satu bantal atau wisadatan atau dua bantal. Beliau buat satu bantal atau dua bantal. Dan juga diambil dari sini bantal yang dimaksud adalah bantal yang digunakan untuk bersandar atau tidur. Bantal itu kan di bawah, biasanya digunakan untuk di bawah. Ini dihinakan. Dari situ para ulama mengambil hukum. Kalau gambar itu dibuat untuk sesuatu yang dihinakan, jadi kalau bahasa sekarang keset atau apa, itu nggak apa-apa. Tapi harus ditambah dengan tadi itu gambar itu tidak utuh. Kalau masih utuh itu juga terjadi perdebatan ulama kalau gambar itu masih utuh. Kemudian muttafaqun alaih. Di sini sepakati oleh Bukhari al-Kiram, Bukhari Muslim. Kiram dengan kasrokof buat sitru atau satru. Boleh satru, boleh sitru. Itu tabir, penutup. Kiram itu tabir. Sahwatu, dengan mengatakan simu, malah tidak bertitik. Itu as-sufatu, taburu bayin aidil bait. Sufah, beranda yang ada di depan rumah. Wakila ada yang mengatakan dia top lubang anak itu yang tembus fil haid di dinding, itu ventilasi. Ada yang mengatakan itu teras, ada yang mengatakan itu lubang. Jadi tirai itu digunakan untuk menutupi di teras rumah beliau atau menutupi lubang yang ada di dinding. Atau kedua-duanya, jadi tutupi di teras, dan itu kebetulan ada ruang tamu beliau, kebetulan itu ada lubang juga yang ditutupi dengan kirom, tirai tadi. Maka tirai itu diambil oleh Siti Aisyah, bagaimana dipotong, dijadikan bantal. Dan itu dibiarkan oleh Rasul, tanda bahwa itu boleh. Karena Rasul saat itu membiarkan. SAW. Kemudian, Wali bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah maqal, sami itu, Rasulullah, Sami yaqul, saya mendengar, Rasulullah bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap musawwir, setiap pematung atau penggambar, itu di neraka. Maksudnya apa? Maksudnya di neraka ini, kalau dia menganggap itu halal. Kalau dia menganggap perbuatan itu halal, padahal dia ngerti kalau itu haram. Dan ijma ulama sepakat. Ya kan? Walaupun ada beberapa detail-detail perbedaan antara ulama, gambar yang gimana. Tapi sepakat ulama bahwa itu haram. Patung dan gambar yang hidup, yang utuh, itu sepakat tidak boleh. Nah, kemudian nanti ada khilaf masalah yang tidak utuh, terus yang ibadah itu ada perbedaan. Tapi sepakat haram. Ya. Dan itu termasuk maklum minajin bidarurah, termasuk diketahui oleh agama bahwa itu termasuk bagian larangan dari agama. Sengaja dia langgar itu, ngerti kalau itu haram, finnar, maka dia di neraka. Bahkan bisa terancam murtad, waliyadzubillah, kalau dia sampai menabrak ijma'nya ulama, waliyadzubillah. Yang pasti haram. Kalau kemurtadannya nggak otomatis, kecuali kalau dia sengaja ingin menabrak ijma'nya ulama, maka itu jelas nyerempet pada kemurtadan. Yuja'alu bi kulli suratin, yang dibuat untuk dia, untuk musawwir bi kulli suratin, dengan setiap gambar, sawwaruha, yang dia menggambarnya daripada surah, nafsun, nyawa. Jadi akan disuruh orang tadi nanti untuk membuatnya apa? Atau yang mana gambar tadi dijadikan baginya nyawa, ada baginya nyawa. Wa yu'adzibu bi jahannam. Maka menyiksa dia menyiksa dia di neraka jahannam.
nanti di akhirat Allah buatkan bagi yang dia gambar dan dia patung itu nyawa, sehingga akan menyiksa dia nanti di api neraka. Kalau Ibnu Abbas berkata, "Fa'in kunta la budda fa'ilan." Jadi setelah meriwayatkan hadis ini di Bukhari itu agak panjang, ada orang yang komentar kepada Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah bin Abbas, saya ini pelukis. Gimana? Saya ini pematung atau pelukis pengrajin? Macam mana kalau jenengan kesampaikan seperti itulah saya gimana? Nah, ya, sandang pangan saya. Itu pekerjaan saya. Nah, maka dijawab sama Abdullah bin Abbas dengan jawaban itu. Cuma di sini perkataan orang itu nggak disebut. Di riwayat Bukhari disebut perkataan orang itu. Maka Abdullah bin Abbas menjelaskan, "Fa'in kunta la budda fa'ilan." Kalau memang kamu harus melakukan itu, harus mematung atau melukis, fasna isyajarah, buatlah pohon. Lukisan berupa pepohonan atau patung atau sesuatu yang berupa pohon. Wa ma la ruha bihi, yaitu dan apa-apa yang tidak ada nyawa padanya, tidak ada ruh, muttafaqun alaih. Maka dibolehkan di situ untuk melukis sesuatu atau mematung sesuatu yang tidak ada ruh, seperti ya, patung berupa pohon atau berupa gambar berupa gunung dan sebagainya yang tidak ada nyawa. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man sawwara suratan di dunia," siapa yang menggambar satu gambaran atau patung di dunia, kullifa, maka akan dipaksa. Siapa man tadi? Ayyan fuqah, maka akan dipaksa untuk apa ayyan fuqah? Dipaksa apa ayyan fuqah? Untuk meniup siapa man? Ia pada surah, pada gambar tadi, ar-ruha, meniupkan akan ruh. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, walaysa binafiq, dan tidaklah dia bisa meniupkan ruh tadi. Muttafaqun alaih. Dan dipermalukan di hadapan Allah, dan dipaksa dia untuk meniupkan ruh. Ketika tidak mampu, maka disiksa oleh Allah dengan asyaddu, dengan paling kerasnya azab. Waliyadzubillah min dzalik. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, itu muttafaqun alaih tadi. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini sebuah hadis yang disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna asyadana sya'adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya paling asyad, paling kerasnya manusia azabnya nanti pada hari kiamat itu adalah musawwirin, al-musawwirun, pelukis atau pematung." La ilaha illallah. Yang paling kerasnya azab seorang itu pada hari kiamat adalah musawwirun. Al-musawwirun, ini pematung atau pelukis. Karena sama ya bahasanya musawwir itu ya, baik bisa digunakan untuk pematung atau pelukis. Muttafaqun alaih. Itu tempat manggonya setan. Setan itu senang di patung-patung itu. Tidak percaya. Banyak hadis yang dan bahkan di hadisnya di Bukhari. Seperti hadis yang pernah saya nukil waktu menjelaskan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Sayyidina Umar itu dapat kabar dari dukun-dukunnya yang jaga kuil-kuil berhala, bahwa setan-setan yang di berhala itu mengabari si berhalanya seolah ngomong. Yang ngomong itu ya jin-jin yang manggon di itu. Ini semua yang gini. Gak percaya, coba saja. Nyoba kan gak bayar ya.
Makanya kadang ada sial apa. Ya bukan patungnya yang sial. Itu ngundang demit. Musawwirun muttafaqun alaih. Itu paling kerasnya azab manusia, azaban apanya? Azabnya yang makanya pada hari kiamat itu al-musawwirun, orang yang suka mematung atau melukis. Di riwayat yang lain indallah, di sisi Allah. Ada kalimat indallah, di sisi Allah Ta'ala. Paling keras azab di sisi Allah itu musawwirun. An Abi Hurairah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sama kami itu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man azlamu, siapa yang lebih zalim? Maksudnya di sini pertanyaan tapi maksudnya menafikan. Siapa yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim mimman daripada orang yang zahaba, yang memulai atau pergi. Siapa orang tadi? Yakulku dalam keadaan mencipta, kakolki seperti ciptaan saya, kata Allah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencoba untuk mencipta, membuat, meniru ciptaan saya, kata Allah Ta'ala. Yang maksudnya meniru ini bukan dan meniru persis ya, tapi meniru bentuknya, tentunya begitu. Ya. Kemudian falyakhluqu dzarratan, maka silahkan hendaknya dia yakhluqu mencipta satu dzarrah. Kalau memang dia mampu, silakan dia mencipta satu dzarrah, satu satuan yang terkecil. Kalau memang dia mampu, aul yakhluqu habbatan, silakan dia mencipta satu habbah, satu biji dari gandum atau dari yang lain. Kalau memang dia mampu mencipta, coba cipta satu biji, bisa enggak? Paling banter manusia itu inseminasi buatan, paling rekayasa genetik pada tanaman sehingga menimbulkan varietas baru. Itu paling banter pengetahuan manusia. Suruh cipta satu biji gandum, bisa tak bisa. Nyipta maksudnya nyipta ya dari tidak ada menjadi ada, bukan menggunakan yang sudah ada. Kata Allah, falyakhluqu habbatan, silakan dia cipta satu biji. Aulia biji gandum, aulia khluqu syairatan, atau dia cipta satu syairah, satu biji jawawat, ya, jenis gandum yang jelek, yang di bawah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ini sebuah hadis yang disepakati atasnya oleh Bukhari Muslim. Wa Nabi Talha radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu, dari Abu Talha, sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu, lain yang enggak ada isian, tidak masuk malaikat itu baitan kepada satu rumah, yang itu pada rumah tersebut utawi kalbun, ada anjing, wala suratun, dan tidak pula ada surah patung atau gambar. Muttafaqun alaih. Malaikat rahmat asalnya membawa rezeki masuk. Ya, jadi jangan salah paham ya. Bukan patung yang buat sial, tidak ada kesialan keberuntungan kecuali dari Allah. Itu cuma sabab saja. Tidak ada patung. Ya, patungnya mau Joko Dolok, patung apa. Itu malaikat mau masuk, nah jadi malaikat tak masuk. Dalam satu rumah yang situ ada anjing atau ada gambar patung. Dan sudah kita lalu, pembahasan sudah lalu pembahasannya. Oh nanti masalah anjing nanti dibahas sendiri. Saya tunda pembahasannya di bab berikutnya nanti. Masalah anjing disimpan dulu. Ini khusus masalah surah. Jadi karena itu harus dijabarkan nanti. Ada penjabaran masalah melihara anjing. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, wa ada Rasulullah sallallahu Jibril. Dari Abdullah bin Umar, itu muttafaqun alaih tadi hadisnya disepakati oleh Bukhari Muslim. Ya. Jadi hikmahnya ketika dilarang untuk mengambil patung, menjadikan patung, maka Allah kasih berupa siksaan, ya, berupa hukuman bahwa malaikat itu menjauhi rumah yang di situ ada patung atau ada tulisan. Kenapa? Karena marah. Malaikat murka terhadap apa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala.
Malaikat kan diperintah oleh Allah, maka murka dengan segala dimurkai oleh Allah. Akhirnya apa? Diharamkan rumah itu dari masuknya malaikat, dari istighfarnya malaikat, dari menolongnya malaikat pada orang itu tadi. Nggak dapat gara-gara ya patung tadi. Menolongnya malaikat itu taat pada Allah. Dan malaikatnya juga kebutuhannya banyak. Termasuk dia tugas malaikat mengilhamkan kebaikan pada kita. Hanya nggak dapat karena terhalang. Atau malaikat membawa rahmat, atau malaikat membawa rezeki, nggak dapat karena terhalang. Itu sebagai hukuman di dunia, belum hukuman di akhirat. Bukan ada pun anjing karena kenajisannya, karena malaikat itu suci. Wa'alam. Wala surah, tidak juga patung. Muttafaqun alaih. An Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar qala wa ada Rasulullah. Wa ada Rasulullah menjanjikan kepada Rasulullah SAW. Siapa Jibril sallallahu alaihi wasallam? Ayat dia untuk mendatangi Jibril kepada Rasul SAW. Farasa alaih. Maka berlama-lama siapa Jibril alaih kepada Rasul SAW. Atau terlambat siapa Jibril kepada Rasul. Hatta stajja ala Rasulillah SAW. Sampai terasa berat terlambatnya datangnya Jibril itu kepada Rasul SAW. Dan suatu kali Jibril janji mendatangi Rasul, tapi lama ditunggu tidak datang Jibril. Makharaja sampai Rasul merasa berat. Karena datangnya Jibril itu penghiburan bagi beliau. Di tengah beliau beban untuk dakwah itu. Datang Jibril itu merasa terhibur. Atau datang jawaban suatu dari Allah Ta'ala. Maka terasa berat lambatnya Jibril datang pada Rasul. Makharaja, maka keluar siapa Rasulullah SAW dari rumah beliau. Falaqiyahu, maka menjumpai kepada Rasul SAW siapa Jibrilu alaihissalam. Fasyaka ilaih, maka mengeluh siapa Rasulullah SAW kepada Jibril tentang terlambatnya beliau. Faqala, maka Jibril berkata, inna la nadkhulu baitan, sesungguhnya kami ya Muhammad, ini para malaikat tidak memasuki siapa kami akan satu rumah fihi yang itu pada rumah tersebut ada kalbun anjing, wala suratun, tidak pula ada gambar. Rosa itu riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari di sini rosa maknanya abtoa. Rosa ai abtoa, terlambat dengan za musallasah. Dengan za musallasah. Jadi ada yang membuat Jibril terlambat itu apa? Ada yang membawa hadis ini kepada tadi kiram, kepada tabir yang ada di rumah Rasulullah. Oh, pantesan ini nggak masuk Jibril. Ada yang membawa ini, riwayat yang lain mirip dengan ini juga. Mungkin ini yang dimaksud atau yang lain, kejadian yang lain. Yaitu matinya anak anjing di rumah Rasul SAW. Entah masuk tanpa ketahuan Rasul. Ada bangkai di situ anak anjing, atau ada anak anjing di situ tanpa ketahuan Rasulullah masuk. Dan itu kalau yang itu menjadi sebab lamanya turun. Setelah turun sampai seperti di Bukhari katakan, sampai ada orang perempuan musuhnya Rasul mengatakan, ya Muhammad, mana setanmu kok tidak datang lagi? Itu Jibril maksud. Hanya tiba-tiba baru dikasih tahu keluar Rasul dari rumahnya, baru Jibril datang di luar rumah, bukan di dalam rumah beliau. Maka dikasih tahu itu mamu ada al-jarwu, ada anak anjing. Dikeluarkan oleh Rasul SAW, baru Jibril datang membawa wadduha walaili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad, wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membencimu sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Aisyah, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya tutupkan yang nanggung itu. Wa ada Rasulullah SAW Jibril alaihissalam di saat ayat yang telah menjanjikan siapa Rasulullah, siapa kepada Rasul SAW, siapa Jibril alaihissalam. Fi sa'atin, dalam suatu saat. Menjanjikan apa? Ing ayat yang ing yang teko. Ya, akan hendaknya datang siapa Jibril kepada Rasul SAW. Fajaat,
tilka saatu, maka datanglah saat yang dijanjikan itu, walam ya'tihi, namun Jibril tidak datang kepada Rasul. Qalat, maka berkata siapa, wakana biyadi aso, berkata siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah di tangan beliau ada tongkat, fatorohaha, lalu beliau lempar tongkat itu menjadi dari tangannya. Wawayakul, sedang beliau berucap, dalam keadaan beliau mengucap, ma yuklifullahu wa'dahu wala rusuluh. Nah ini yang hadis yang saya singgung tadi. Ma yuklifullahu wa'dahu wala rusuluh. Tidaklah yuklifu, mengingkari siapa Allah, wa'dahu akan janjinya, wala rusuluh, tidak pula utusan-utusan Allah mengingkari janji. Nggak mungkin utusan Allah mengingkari janji. Tapi kalau ditunggu kok tidak datang Jibril. Fatah, kemudian Rasul menoleh SAW ke satu sisi rumah beliau. Faiza jirmu kalbin, maka tiba-tiba di situ ada anak anjing tahta saririhi, di bawah dipan, di bawah tempat tidurnya Rasul SAW. Maka Rasul kaget dan berkata, mata dakola hadal kalbu, kapan anjing ini masuk? Fakultu, maka saya katakan, ini Siti Aisyah berkata, wallahi demi Allah ya Rasul, ma daraitu bihi, saya tidak ngeh, saya tidak paham, tidak ngerti terhadapnya, terhadap jirmu. Fa amara bihi wa ukhrija, maka Rasul memerintahkan dengan jirmu, dengan anak anjing tadi, lalu dikeluarkan anak anjing tadi dari rumah Rasul SAW. Wajau Jibril, baru datang Jibril, datang kepada beliau, siapa Jibril SAW. Maka lalu Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, wa'antani, wahai Jibril, kau sudah berjanji pada saya, wajah Rasulullah, lalu saya duduk untukmu, untuk menyambutmu, menunggumu, walau tak ini, namun kamu tidak datang kepada saya. Maka Jibril AS berkata, mana anil kalbu, analika lebih baik, telah mencegah saya anjing yang tadi ada di rumahmu itu. Innalah dari hulu baitan, di kalbun wala suratun, punya kami para malaikat, lana dahulu tidak akan masuk. Siapa kami para malaikat? Baitan akan satu rumah, yang itu di rumah tersebut adapun kalbun, ada anjing, wala surat, tidak pula gambar. Riwayat Muslim an Abil Hayyaj, dari Abul Hayyaj Hayyan bin Husain, berkata Abul Hayyaj, qala li Aliyun radhiyallahu anhu, berkata kepada saya Ali, berkata kepada saya Ali radhiyallahu anhu, karena Allah aba'aduka alama ba'adani Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudika engkau wahai Abul Hayyaj, aba'aduka, saya akan mengutusmu, alama ba'adani, atas apa-apa yang telah mengutus kepada saya, alaihi, atas siapa Rasulullah SAW. Wahai Abul Hayyaj, maukah kamu saya utus untuk satu misi yang dulu saya pernah diutus untuk misi itu oleh Rasulullah. Dulu saya pernah diutus untuk misi itu oleh Rasulullah. Maukah kamu saya utus dengan misi yang sama? Allah taja asuratan. Apa misinya? Allah taja asuratan, agar hendaknya engkau tidak meninggalkan satu patung atau satu gambar pun, illa tomastaha, kecuali kau hancurkan patung atau gambar itu, wala qabran musyrifan illa sawaitau, dan tidak pula kamu tinggalkan qabran musyrifan, satu kuburan yang menonjol, kecuali kau sawaitau, kecuali kau ratakan supaya rata dengan tanah. Riwayat Muslim. Karena masa kubur yang menonjol itu makruh saja, tidak haram. Sebagian itu pun khilaf, pada mata tidak makruh. Sebagian harus diratakan, tidak menonjol. Wallahu a'lam. Kami hadis ini sama tukang kapling neraka ini dijadikan, oh itu bid'ah itu kuburan menonjol. Karena cuma dipegang satu hadis saja. Wallahu a'lam. Padahal kuburan Rasulullah awalnya juga menonjol, kemudian turun, sebagaimana dilihat oleh para sahabat dari riwayat. Allah alam babu tarimi ittikhadul kalbi ila summa syirah. Ini baru nanti bab pengharaman mengambil anjing
di rumah untuk dipelihara dan sebagainya. Nanti itu pembahasannya insya Allah Ta'ala di pertemuan berikutnya. Allah alam shawab. Adapun apa namanya sirah, jam 9 kurang. Ya.